Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik dan berpakaian rapi. Tentunya sudah mandi ya. 2. Siapkan Alkitab dan uang persembahan. 3. Ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan 4, setelah selesai mengikuti ibadah, jangan lupa absen, tulis nama, dan nama pos di kolom komentar. Contoh, Kak Bunga, pos Enim. Terima kasih. Hai semua, selamat hari Minggu. Ben akan bersaksi lewat pujian yang berjudul Pekerja Kristus yang Mulia. Teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Kembali lagi bersama Kakak Dina dan Kakak Stefira. Adik-adik, Kakak Dina senang sekali hari ini Kakak Dina bisa bertemu dengan adik-adik, ya kan Kak? Iya Kak Dina, Kakak Stefira juga bersyukur karena masih diberi nafas dan kesehatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik juga harus tetap semangat ya, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik bagi kita. Adik-adik, walaupun kondisi saat ini Corona masih ada di Indonesia, kita belum bisa bertemu untuk ibadah bersekolah minggu bersama. Tetap di rumah ya adik-adik. Adik-adik, kakak mau ingetin supaya kita memakai masker saat kita keluar rumah.
Adik-adik sudah punya masker kan di rumah? Dan juga jaga jarak dengan orang lain pada saat berada di luar rumah. Adik-adik juga harus dengar-dengaran dengan mama dan papa. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Contohnya, makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tidurnya juga harus yang cukup. Nah adik-adik, mulai hari ini mari kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, juga bangsa kita, agar terhindar dari virus corona ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Yuk Kak, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Yuk! Oh iya Kak Dina, kita panggil Kakak Juan yuk! Kakak Juan. Halo Kakak Dina, halo Kakak Stefira. Halo Kak Juan. Halo adik-adik sekolah minggu. Kak, kita tanya adik-adik yuk, apakah udah siap untuk menguji nama Tuhan? Ayo, anak sekolah minggu Kemis Manaim, are you ready? Yes, I'm ready. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bilang selamat pagi buat Tuhan Yesus. Kita akan menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Semuanya berdiri ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kakak Dina berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih karena Tuhan sudah bangunkan kami bangunkan kami pagi hari untuk bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik bangkit berdiri lagi ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, tema kita hari ini adalah kasih Tuhan luar biasa. Kita ulangi lagi ya kakak-kakak. Ya. 1, 2, 3. Kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan sungguh luar biasa adik-adik untuk kakak dan adik-adik. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan rela mati di atas kayu salib adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu tema kita. Judulnya KASIH. Yang semangat ya adik-adik. KASIH, KASIH.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapin Alkitabnya, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Mata Kecil Ini. Kita akan berdoa firman Tuhan. Doa firman Tuhan kita akan dipimpin oleh teman kita, Kanaya dari Pos Edi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mengucapkan syukur Tuhan, karena hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu dan masih bisa memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, saatnya kami ingin mendengarkan dan membaca sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Layaknya ini bisa menjadi berkat dalam hidup kami dan bisa bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, persiapkanlah hati kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan dan mengambil sisi positif ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Adik-adik, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Walaupun adik-adik di rumah, kakak mohon adik-adik duduk yang manis ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu adik-adik juga jangan mengobrol. Oke, sudah siapkan Alkitabnya? Kita buka ya Alkitabnya di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kalau adik-adik sudah dapat, bilang amin ya. Amin. Kita baca ya. Judul perikop hari ini, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Adik-adik, sebelum kakak lanjut cerita, kita tonton dulu ya video berikut ini. Selamat menonton.
Jadi gambar apakah ini? Pasti adik-adik tahu ini gambar apa? Iya, betul, ini gambar hati. Biasa orang sebut gambar ini dengan gambar love. Love itu dalam bahasa Indonesia artinya kasih atau cinta. Gambar love ini ada di video tadi kan adik-adik? Nah, anak perempuan di video tadi namanya adalah Nina. Nina merasa sedih karena teman-temannya membuli Nina, bahkan mengejek Nina juga. Lalu ada bapak penjaga toko yang juga marah-marahin Nina. Lalu pas Nina pulang ke rumah, Nina juga makin sedih karena melihat mama papanya yang tidak menyayangi Nina. Malahan papa mamanya sibuk sendiri dan tidak memperdulikan Nina. Nina sangat merasa sedih adik-adik karena ia merasa tidak disayang dan tidak dikasihi oleh orang di sekitarnya. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang mengendarai motor memberi Nina hadiah. Isi hadiahnya apa adik-adik? Iya, gambar love. Nina mendapatkan hadiah kasih dari seorang pria itu. Dia sangat bersukacita dan sangat senang karena mendapatkan hadiah kasih itu. Karena bersyukur sudah mendapatkan hadiah kasih dari orang itu. Nina pun langsung membagikan kasih yang sudah ia terima kepada semua orang yang tidak menyayangi Nina tadi. Kepada siapa saja ya adik-adik? Pertama, kepada siapa? Mama papanya. Tadi ada siapa lagi di video itu? Betul, bapak penjaga toko. Lalu apa yang dilakukan Nina? Nina mengasihi dan menyayangi bapak penjaga toko itu. Lalu Nina juga menyayangi dan mengasihi teman-temannya yang tadi membuli dan mengejek Nina. Karena Nina membagikan hadiah kasih itu kepada semua orang di sekitarnya, semua orang itu pun juga menjadi sangat senang dan sangat bersukacita. Adik-adik, perbuatan kasih itu apa aja ya? Nah, Rasul Paulus menulis nih di ayat keempat sampai ayat 7. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. Ayat keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita bahas satu-satu ya. Kasih itu sabar, artinya tidak suka marah-marah, tidak suka bertengkar. Kasih itu murah hati. Murah hati artinya suka berbagi. Kasih tidak cemburu. Cemburu artinya tidak iri dengan kebahagiaan atau kesuksesan orang lain. Kasih itu tidak membanggakan diri dan juga tidak sombong. Artinya tidak sombong berarti tidak pamer apa yang dimiliki. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, artinya mempunyai sikap dan berkata-kata yang sopan kepada semua orang, apalagi kepada orang yang lebih tua. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak suka menggerutu dan juga tidak suka ngambek. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti tidak dendam dan juga membenci orang yang bersalah atau yang melakukan kesalahan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau mengasihi dan menyayangi sesama. Karena sama seperti Nina, kita juga sudah mendapatkan dan menerima
hadiah kasih itu loh adik-adik. Dan hadiahnya itu dari Tuhan Yesus. Hadiah kasihnya apa ya? Yaitu Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi dan menyayangi kita manusia sehingga Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi dan mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita sebagai anak-anak Tuhan mau menyayangi dan mengasihi sesama kita. Mengasihi siapa? Mengasihi mama papa, mengasihi orang yang lebih tua, mengasihi adik, kakak, teman-teman, dan semua orang. Bukti mengasihi orang tua berarti apa ya adik-adik? Adik-adik berarti juga harus taat kepada mama papa. Mengasihi adik-adik atau kakak berarti adik-adik jangan suka berantem atau bertengkar sama adik dan kakaknya. Mengasihi teman-teman dengan cara tidak suka mengejek dan membuli. Apalagi membeda-bedakan, itu tidak boleh. Tidak membedakan suku, budaya, agama, orang kaya, orang miskin, orang yang badannya pendek, tinggi, gemuk, kurus, yang kulitnya hitam, kulit putih, sawo mata, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mau belajar menjadi anak Tuhan Yesus yang mau mengasihi dan menyayangi semua orang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian anak dari teman-teman kita. Yuk kita lihat video berikut ini. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Halo kakak, hari ini aku mau kesaksian pujian anak. Nah, aku mau menyanyikan tentang lagu ini, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu yang dengar tutup turut orang tua, terlebih Tuhan itu tanda, itulah tandanya anak yang manis nanti masuk
kasih kakak. Wah, keren sekali ya kakak-kakak pujiannya. Ih, bagus banget, Iya, bener bagus banget. Kita kasih tepuk tangan yuk kak. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya siapin uang persembahannya ya. Kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan, syafaat, dan Bapa kami. Doa persembahan dipimpin oleh Gisel dari Pos Walang. Doa syafaat dipimpin oleh kakak sendiri. Doa Bapa kami dipimpin oleh Rusel dari Pos Ampera. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami yang kami kumpulkan pada hari ini. Berkati supaya persembahan kami berguna untuk gereja maupun untuk sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Kami sudah boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar tadi bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk melaksanakan tugas menjadi anak-anak Tuhan yang mau mewartakan kasih-Mu dan juga mau menyayangi dan mengasihi semua orang. Tuhan, kami mau berdoa untuk mama papa, kakak, adik, semua keluarga kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kesehatan dan kekuatan di tengah wabah virus corona yang sedang terjadi di bangsa kami. Kami berdoa untuk para pendeta kami, berkati Bapak Ibu Pendeta, BPNJ, para majelis, kakak sekolah minggu, kakak remaja, kakak kostor, bahkan semua jemaat kami. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami selalu. Jauhkanlah kami dari virus-virus atau sakit penyakit. Tuhan, di saat ini kami mau berdoa buat bangsa kami, Indonesia yang sedang dilanda wabah virus corona. Tuhan tolong kami, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami agar virus corona bisa segera hilang dari bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan pemerintahan Indonesia. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan kesehatan agar dapat menanggulangi virus ini dengan baik. Berkati juga para dokter, perawat, dan staf rumah sakit yang merawat orang-orang yang sakit virus corona atau penyakit lainnya. Berikanlah kesehatan yang ekstra dan sukacita untuk mereka agar boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Berkati juga orang-orang sakit, baik yang terkena virus maupun penyakit lainnya.
Tuhan sembuhkanlah mereka, biar kekuatan dan kesehatan ada di diri mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dan akan kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak mau kasih ayat hafalan untuk minggu depan. Untuk kelas balita dan tengah, ikutin kakak yuk. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Diulang ya kakak-kakak. Iya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Untuk kelas tanggung, ayat hafalannya 1 Korintus 13 ayat 13. Bunyinya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mudahkan adik-adik ayat hafalannya. Kakak harap adik-adik bisa menghafal. Dan jika sudah menghafal, jangan lupa minta tolong mama dan papa untuk merekam videonya ya. Kalau sudah merekam, jangan lupa kirim ke grup pos masing-masing. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat ya pesan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Maria. Kita belajar untuk saling mengasihi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi dan tidak membeda-bedakan. Kita juga harus mengasihi tanpa membeda-bedakan adik-adik. Kita harus mengasihi mama papa, kakak adik, dan teman-teman kita semua. Benar kan kakak Stefira? Iya, jadi adik-adik semua harus mengasihi tanpa harus membeda-bedakan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu tema kita yaitu KASIH. Yang semangat ya adik-adik. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa tutup dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sekarang ibadah kami telah selesai. Kami percaya Engkau selalu menyertai kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Sering
God